Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lana wali walidaya warhamhuma kama rabbayana sigoro. Sahabat beriman, dalam surat Shad ayat 41, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu oleh setan dengan kepayahan dan siksaan. Firman Allah ini menceritakan tentang perkataan Ayub yang dia ucapkan ketika menyeru Tuhannya. Adapun dinisbatkannya gangguan itu kepada setan, boleh jadi karena Allah Ta'ala menimpakan siksaan itu kepada Ayub tatkala setan itu telah berhasil melakukan gangguannya, sebagaimana dikatakan bahwa Ayub telah membanggakan hartanya yang banyak. Atau karena adanya seseorang teraniaya yang meminta tolong, namun Ayub tidak menolongnya, atau karena ternak-ternaknya berada di wilayah seorang raja kafir. Lalu Ayub hanya membujuknya saja, tidak memeranginya, atau karena setan meminta sesuatu kepadanya untuk menguji kesabarannya. Dengan demikian, maka perkataan Ayub itu merupakan pengakuan dosa, memelihara kesopanan, atau karena setan telah mengganggu para pengikutnya Ayub, sehingga mereka membuangnya dan mengusirnya dari kampung halaman mereka. Atau karena yang dimaksud dari kepayahan dan siksaan adalah cobaan besar dan keputusasaan terhadap rahmat Allah yang digunakan oleh setan untuk mengganggu Ayub di kala sakitnya dan mendorongnya untuk gusar. Dan dari Wahab bin Munabbih, dia berkata, saya temui dalam kitab Taurat ada 4 baris berturut-turut. Yang pertama mengatakan, barang siapa membaca kitab Allah Ta'ala, lalu dia menyangka bahwa dia takkan diampuni, maka dia adalah termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat Allah. Yang kedua, barang siapa yang merendahkan diri kepada seorang kaya karena kekayaannya, maka sesungguhnya dia telah kehilangan 2/3 agamanya. Yang ketiga, barang siapa yang bersedih hati karena sesuatu yang telah luput daripadanya, maka sebenarnya dia marah terhadap keputusan qada Tuhannya. Dan yang keempat, barang siapa yang mengadukan musibah yang telah menimpanya kepada orang lain, maka sebenarnya dia tengah mengadukan Tuhannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pahala yang terbesar itu bersama cobaan yang terbesar, dan sesungguhnya apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, maka dicobainya ia, dan apabila hamba itu sabar maka dipilihnya ia, dan apabila hamba itu rela, maka ia dipilihnya pula. Begitu pula diceritakan bahwa Nabi Musa alaihi salam pernah keluar bersama Yusha bin Nun, maka tiba-tiba ada seekor burung berwarna putih hinggap di pundak Nabi Musa, lalu berkata, ya Nabi Allah, lindungilah aku pada hari ini dari pembunuhan. Nabi Musa bertanya, dari siapa? Dari burung pemburu, dia ingin memakan aku. Lantas burung itu masuk ke dalam lengan baju Nabi Musa, dan tiba-tiba burung pemburu telah ada di hadapannya dan berkata, ya Nabi Allah, janganlah Tuhan mencegah dariku buruanku. Nabi Musa berkata, akan aku sembelihkan untukmu seekor kambingku. Burung pemburu menjawab, daging kambing tidak cocok untukku. Kalau begitu, makanlah daging pahaku, kata Nabi Musa. Tapi burung pemburu itu berkata, saya hanya akan makan kedua butir mata Tuhan. Maka Nabi Musa pun terlantang, dan burung pemburu itu datang, lalu hinggap di atas dadanya, dan hendak mematuk kedua belah mata Nabi Musa dengan paruhnya. Ketika tiba-tiba Yusha berkata, ya Nabi Allah, Tuhan pandang remeh kedua mata Tuhan hanya demi keselamatan burung ini, dan burung itu pun terbang dari lengan baju Nabi Musa, yang kemudian dikejar oleh burung pemburu. Selanjutnya, keduanya burung itu datang lagi. Salah satu dari keduanya berkata, saya sebenarnya adalah Jibril, dan yang lain, saya Mikael. Kami diperintahkan Tuhan kami untuk mencoba kamu tentang kode yang telah Allah tetapkan, sabarkah kamu atau tidak? Ibnul Mubarak berkata, musibah itu hanya satu, tetapi apabila orang yang kena musibah menyesalinya, maka musibah itu menjadi 2. Yang pertama adalah musibah itu sendiri, dan yang kedua adalah hilangnya pahala musibah itu. Padahal pahalanya lebih besar daripada musibah itu sendiri.
Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, sabar itu ada 3 macam, sabar atas musibah, sabar untuk melakukan ketaatan, dan sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Barang siapa sabar atas musibah, maka ditulislah baginya 300 derajat, yang jarak antara tiap-tiap 2 derajat adalah seperti jarak antara langit dan bumi. Dan barang siapa sabar untuk melakukan ketaatan, maka ditulislah baginya 600 derajat. Yang jarak antara 2 derajat adalah seperti jarak antara batas bumi yang teratas dan ujung bumi yang 7. Dan barang siapa sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan, maka ditulislah baginya 900 derajat, yang jarak antara 2 derajat seperti jarak antara aras sampai ke bumi. Ada cerita, Ayub bin Ishak alaihi salam adalah seorang Romawi, sedang ibunya adalah putri Nabi Lut alaihi salam. Ayub adalah seorang yang berakal cerdas, bersih, penyantun lagi bijak bestari, sedang ayahnya adalah seorang yang kaya raya, memiliki ternak unta, lembu, kambing, kuda, ikan, dan keledai. Di negeri Syam tidak ada seorang pun yang menyamai kekayaannya. Dan setelah ayahnya meninggal dunia, harta itu pun seluruhnya pindah kepada Ayub alaihi salam, yang kemudian menikah dengan Rahman, putri Efraim bin Yusuf alaihi salam, dan Allah menganugerahinya dari istrinya itu 12 kali mengandung, dan tiap-tiap kehamilan melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah mengutus Ayub menjadi rasul kepada kaumnya, yaitu penduduk Hauran dan Til. Dan Allah Ta'ala memberinya budi pekerti yang luhur dan perasaan yang sangat belas kasih, yang tiada seorang pun pernah berselisih dengannya, dengan menuduhnya dusta maupun mengingkarinya. Karena Ayub memang seorang yang mulia, sedang bapak-bapak dan ibu-ibunya pun orang-orang yang mulia, maka disyariatkanlah oleh Ayub kepada kaumnya syariat-syariat, dan dibangunnya untuk mereka masing-masing. Ayub mempunyai beberapa meja makan yang dia hidangkan untuk fakir miskin dan tamu-tamu. Bagi anak yatim, Ayub adalah seumpama seorang ayah yang penuh rahmat. Bagi janda-janda seumpama seorang suami dan belas kasihan. Sedang bagi orang-orang yang lemah adalah seumpama seorang saudara yang sangat dekat cintanya. Ayub menyuruh wakil-wakilnya dan orang-orang kepercayaannya agar jangan menolak siapapun dari kebun dan buah-buahannya dari orang yang mau mengambilnya. Sedang binatang ternaknya tiap tahun semakin bertambah banyak, akan tetapi dengan itu semua, Ayub sedikit pun tidak merasa bangga, dan katanya, Tuhanku, inilah pemberian-pemberianmu kepada hamba-hambamu dalam penjara dunia. Maka betapakah pemberian-pemberianmu di surga kepada mereka yang mendapatkan kemuliaanmu di negeri perjamuanmu. Ayub sedikit pun tidak merasa bangga, dan katanya, Tuhanku, inilah pemberian-pemberianmu kepada hamba-hambamu dalam penjara dunia. Maka betapakah pemberian-pemberianmu di surga kepada mereka yang mendapatkan kemuliaanmu di negeri perjamuanmu. Sementara itu, hati Ayub tetap tiada lalai untuk bersyukur akan nikmat-nikmatnya, sedang lidahnya tiada berhenti menyebut Tuhannya, sehingga iblis sangat mendengki kepadanya, dan berkata, sesungguhnya Ayub benar-benar telah memperoleh dunia dan akhirat. Iblis ingin menghancurkan Ayub pada salah satu di antara dunia atau akhiratnya, atau kedua-duanya. Pada saat itu, iblis yang terkutuk itu biasa naik ke langit ketujuh, lalu berhenti di mana saja yang dia kehendaki. Pada suatu hari, seperti biasanya iblis naik ke sana, maka Allah yang Maha Perkasa pun menegurnya, hai terkutuk, bagaimana kau lihat hambaku Ayub? Dan apakah kau memperoleh sesuatu berita darinya? Tuhanku, jawab iblis. Sesungguhnya Ayub menyembahmu, karena engkau telah memberinya kekayaan dunia dan kesantosaan, padahal, kalau tidak demikian, maka dia takkan menyembahmu, maka dia adalah hamba kesantosaan. Dusta kau, sangkal Allah Ta'ala kepadanya. Sesungguhnya aku tahu, bahwa dia akan tetap menyembah dan bersyukur kepadaku, sekalipun tidak memiliki kekayaan dunia. Berilah aku kuasa atasnya ya Tuhan, pinta iblis, lalu lihatlah, bagaimana aku akan membuatnya lupa dari menyebut Engkau, dan aku buat dia lalai beribadah kepadamu. Maka Allah pun memberi kuasa kepada iblis atas apa saja terhadap Ayub, selain roh dan lidahnya. Iblis pulang, lalu pergi ke pantai. Di sana, ia berteriak keras-keras,
sehingga tidak seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, yang ketinggalan, semua berhimpun kepadanya. Gerangan apakah yang menimpamu wahai Tuhan kami? Mereka sekalian bertanya. Iblis berkata, sesungguhnya aku telah mendapat kesempatan yang tak pernah aku dapatkan lagi semisalnya, semenjak aku mengeluarkan Adam dari surga. Oleh karena itu, bantulah aku menggoda Ayub. Maka, setan-setan itu pun cepat-cepat menyebar, lalu mereka bakar dan hancurkan tiap-tiap harta Ayub. Kemudian, berangkatlah iblis menemui Ayub alaihi salam. Ketika itu Ayub tengah salat di masjid. Iblis menegur, apakah kamu akan menyembah Tuhanmu dalam keadaan yang berbahaya ini? Padahal dia benar-benar telah mengirim api dari langit membakar seluruh harta bendamu, sampai menjadi abu. Ayub tidak menjawab teguran iblis, hingga ia selesaikan salatnya. Baru kemudian berkata, segala puji bagi Allah, yang telah memberi kepadaku, kemudian mengambil dariku. Selanjutnya, Ayub pun berdiri lagi, dan meneruskan salatnya. Pergilah iblis tanpa hasil, terhina menyesali perbuatannya. Ayub mempunyai 14 orang anak, 8 laki-laki, dan 6 perempuan tiap hari. Mereka makan di rumah salah seorang saudara mereka. Pada hari itu, mereka sedang berada di rumah saudara mereka yang tertua, yang bernama Harmal. Seketika setan-setan tiba-tiba berkumpul, dan mengepung rumah itu. Mereka robohkan, sehingga menimpa anak-anak Ayub. Matilah semua anak-anak Ayub jadi satu. Di antara mereka ada yang pada mulutnya masih terdapat segenggam makanan. Ada pula yang tangannya masih memegang gelas. Sedang iblis kemudian pergi ke tempat Ayub, sementara ia sedang dalam salatnya, maka tegur iblis, tetapkah kamu sembah Tuhanmu, sedang dia benar-benar telah merobohkan rumah, dan menimpa anak-anakmu, sampai mati seluruhnya. Sedikit pun Ayub tidak menjawab tegurannya, sehingga manakala ia telah usai dari salatnya, maka ia berkata, hai terkutuk, segala puji bagi Allah yang telah memberi daku, kemudian mengambil dariku, harta dan anak-anak adalah cobaan bagi laki-laki dan perempuan. Allah telah mengambil cobaan itu dariku, agar dapat sepenuhnya aku beribadah kepada Tuhanku. Iblis pun pergi tanpa membawa hasil, merasa rugi dan sangat marah. Kemudian datang lagi, ketika Ayub sholat, ketika sujud, iblis menghembus pada hidung dan mulut Ayub. Badan Ayub lalu membengkak dan berkeringat deras sekali. Lalu dirasakannya pada dirinya suatu perasaan yang sangat berat. Ujar istrinya, Rahma, ini adalah karena kesedihan atas harta dan bencana yang menimpa anak-anak. Sedang di waktu malam, kau tetap mengerjakan salat, lalu siangnya berpuasa, tanpa istirahat sesaat pun, dan tiada pernah kau rasakan suatu kenakan. Kemudian, nampaklah pada Ayub cacar yang menutup seluruh tubuhnya, dari kepala sampai kedua kakinya. Lalu mengalirlah nanah, sedang di dalamnya terdapat ulat. Kerabat dan kawan-kawan Ayub pun tak mau mendekatinya. Ayub mempunyai 3 orang istri, 2 diantaranya kemudian minta cerai. Ayub pun menceraikan mereka berdua, tinggallah kini Rahmat, yang melayani dan merawatnya siang dan malam. Sampai ada beberapa wanita tetangganya datang, lalu kata mereka, hai Rahman, kami khawatir kalau penyakit Ayub itu menular kepada anak-anak kami. Keluarkanlah dia dari lingkungan kami, kalau tidak, kami akan mengusirmu secara paksa. Rahmah pun keluarlah, diikatnya pada punggungnya pakaian-pakaiannya, lalu menjerit keras-keras, aduhai selamat tinggal, aduhai selamat berpisah, mereka mengeluarkan kami dari negeri kami, dan mereka mengusir kami dari kampung halaman kami. Rahmah menggendong suaminya di atas punggungnya, sedang air matanya mengalir membasahi wajahnya. Dia pergi sambil menangis menuju ke sebuah reruntuhan gedung yang dipakai untuk pembuangan sampah. Lalu diletakkannya Ayub di atas sampah. Orang-orang kampung keluar, melihat keadaan Ayub. Lalu kata mereka, bawalah pergi suamimu dari kami, dan kalau tidak, maka akan kami lepaskan anjing-anjing kami, biar mereka makan dia. Ayub pun digendong lagi oleh istrinya sambil menangis, sampai tibalah di sebuah persimpangan jalan. Ayub, dia letakkan di sana. Rahmah datang lagi membawa cangkun dan tali, lalu dibangunnya sebuah rumah dari kayu, kemudian dibawanya debu lalu dihamparkannya di lantai rumahnya. Dan diambilnya pula batu-batu buat sandaran Ayub, kemudian diambilnya sebuah dulang yang biasa dipakai para penggembala untuk memberi minum binatang ternak mereka. Untuk selanjutnya berangkatlah Rahmah masuk kampung.
Ayub berseru, "Kembalilah, hai Rahma, kuberi wasiat kau, bila kau ingin pergi dariku dan meninggalkan aku di sini." "Jangan khawatir, hai tuanku," kata Rahma, "sesungguhnya aku takkan meninggalkan engkau selagi nyawa masih ada dalam tubuhku."